Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati yang saya muliakan segenap para habaib, Fuad, Habib Isa, Habib Salim dan semuanya, guru kita Ramaki Mudrik Abdullah Gus Haidar dan pengasuh Pondok Pesantren Riyadhul Muttaqin akhirnya Ustadz Jarir dan segenap yang hadir pada pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan insyaallah semuanya yang hadir dapat barakah. Yang punya hajat, hajatnya kabul. Amin Allahumma amin. Terakhir pengajian siang waktu zaman Covid-nya, Pak. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, barusan kita sama-sama membaca Maulid Nabi. Maulid Nabi itu termasuk salah satu cara agar kita ini bisa berhubungan dengan Nabi. Agar kita ini dikenal sama Nabi, agar kita semuanya ini diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya adalah dengan Maulid Nabi. Karena memuji Nabi itu yang sakit bisa sembuh. Yang sakit bisa sembuh. Itu dulu Imam Al-Busiri. Imam Busiri itu seorang penyair top. Dia itu kerjaannya memuji raja. Dulu tuh pencitraan tuh pakai syair. Dulu pencitraan tuh pakai syair. Jadi umpama kalau ada orang pelit modit sak boleh. Nek perlu dosane dijaluk ndak dikeke. Saking medite niku. Karena saking pelitnya. Itu kalau dia itu bisa bayar penyair, itu penyairnya tinggal buat syair yang menunjukkan kalau dia itu loman, itu semua orang tidak akan ingat sama pelitnya, ingatnya sama lomannya karena dipuji sama syair. Jadi dulu pencitraannya begitu, penyair itu dulu pangkatnya terhormat, pencitraan, medit bayar penyair, kata-katanya dadi wong loman, padahal aslinya medit. Itu buat pencitraan, untuk pencitraan ketika itu. Imam Busiri itu muji raja sampai akhirnya setengah badannya ini lumpuh. Akhirnya dia berniat kalau sampai dia itu sembuh, dia akan buat pujian untuk Nabi Muhammad. Malam yang mimpi Nabi diusap sembuh, buat pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Maulid Nabi itu cara agar kita tersambung dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kula kalih panjenengan itu harus selalu nyantol gandeng kalih kanjeng Nabi. Jangan terpisah. Kanjeng Nabi itu tidak pernah jauh dari kita. Kita yang menjauh dari Nabi. Kita yang ninggalkan sunnahnya, kita yang ninggalkan ajarannya, kita yang enggak mempelajari sirahnya, itu kita yang menjauh. Nabi enggak pernah jauh dari kita, tapi kita yang menjauh dengan Nabi. Lah hidup yang berkat, hidup yang nyantol sama kanjeng Nabi. Ya eling kanjeng Nabi, ya sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sholawat sama kanjeng Nabi. Bayangkan Nabi itu beliau bersabda, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat tempat duduknya itu yang paling banyak sholawat. Kesimpulannya apa?
Bukan cuma di hari kiamat dok. Kalau jadi orang yang sering sholawat, tempatnya itu dekatnya sama Rasul. Jadi orang yang di dunia ini senang sholawat, maka dia dekat sama Nabi, cuma beda alam gitu aja. Tapi nggak jauh. Mungkin Nabi datang ke mimpinya dia bisa. Atau mungkin berjumpa sama Nabi dalam keadaan terjaga. Bisa juga ya qadha. Duh, apa bisa Beb? Kanjeng Nabi kan sampun kapundhut. Masa jumpa sama Nabi dalam keadaan terjaga? Kalau Nabi tidak pernah cerita, kita juga nggak ngerti. Tapi Nabi udah pernah cerita. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Orang yang jumpa aku di dalam mimpi, pasti nanti dia akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Kanjeng Nabi udah ngasih tahu bisa. Karena cintanya Nabi dengan umatnya sampai-sampai antar alam, antar dimensi itu tidak memisahkan kedekatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal pertanyaannya, pengen dekat sama Nabi apa enggak? Pengen dekat sama Nabi, so tasbihnya yang dibawa. Pengen dekat sama Nabi, tasbih lupa enggak pernah dibawa. Bungkus rokok bingung kalau enggak bawa. HP bingung kalau enggak bawa, tapi tasbih enggak pernah bingung kalau enggak pakai tasbih. Sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita ini baca WA, sesering kita baca sholat, sesering kita baca WA, wis hajatnya kabul semuanya insya Allah. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala semuanya. Itu berkahnya sholawat. Makanya saya juga pernah menyampaikan mungkin, tapi ini saya ulang lagi. Gini. Ada orang sedekah, tapi dia riak. Sedekah niatnya, nawai itu pamer linas bukan lillah, pamer kok. Nawai itu pamer, mes, ya bawa duitnya sedekah. Tok ketok diduduke wong akeh sedekah. Nanti kalau ada yang tidak tahu dijawil, ngerti? Sing nyumbang sapa? Ora ngerti, aku. Semua diceritain lah. Amal dengan riak dapat pahala enggak? Dari sisi amalnya enggak dapat pahala. Perkara nanti orang yang terima sedekahnya doakan, beda urusannya kan? Tapi dari sisi amalnya enggak ada pahala karena dia sudah riak. Ada orang sholat sunnah, niatnya apa? Calon maratua iki. Langsung Allahu Akbar. Biasanya cuma Allah Akbar langsung Allah panjang Allahu Akbarnya. Akbar langsung nunduk khusyuk nganti sujud sak jam keturun soalnya saking khusyuke niku. Tapi riya bukan karena Allah, karena mertua. Dapat pahala enggak? Enggak. Yang aneh sholawat riya dapat pahala. Sholawat riya dapat pahala. Kok bisa ya? Sholawat riya kok dapat pahala? Lah dijelaskan sama para ulama, penjelasannya indah. Nih dengerin biar dapat ilmu, perlu catat nanti. Yaitu gini. Nih. Jenengan yang sudah punya anak, yang tidak punya anak tidak usah melu jawab, saya bayangke. Yang sudah punya anak, bapak-bapak ini seneng tidak sama anaknya? Senang. Cinta enggak sama anaknya? Cinta. Datang orang ke rumah jenengan. Jenengan tahu, asli yakin, tahu. Dari wajah kelihatan mau ngutang. Wis ketok wong teko arep ngutangi ketok. Ambune beda. Teko wis ngutang iki potongane. Tapi datang ternyata muji-muji anaknya jenengan. Anak jenengan puji, wah sok putra jenengan itu bagus, lo tinggalin itu mujinya itu kan ndak ikhlas, riak kan dia kan, supaya dapat utangan. Tapi ketika jenengan dengar anaknya dipuji, terus dia akhirnya ngutang, jenengan, muji anak aku kok seneng toh, terus dikei, gitu apa nggih? Karena cintanya kita sama anak, kita ndak mikir niatnya di dia, paham ndak ini? Karena kita sekadung seneng sih, iki muji anak aku sarep niate apa sing penting wis muji. Aku seneng. Ya wis utang, aku duwe tak kei. Nah,
cintanya Allah sama Nabi Muhammad jauh kalau dibandingin cintanya kita sama anak kita. Maka begitu ada orang yang surahnya secara zahir dia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau dia itu memuliakan Nabi dengan bentuk apapun juga, maka Allah Ta'ala akan langsung muliakan dia, tidak peduli siapa orangnya dan tidak peduli bagaimana niatnya. Karena orang kafir sekalipun kadang-kadang bisa dapat berkahnya Nabi. Orang kafir bisa dapat berkahnya Nabi. Yang enggak dapat berkahnya Nabi itu orang yang enggak mau hormat sama Nabi, enggak dapat berkahnya Nabi. Enggak dapat berkahnya Nabi. Dulu kalau jenengan baca Maulid Syaraful Anam, masuk maulid yang awal itu. Maulid yang awal dari Maulid Syaraful Anam. Itu dikisahkan ada Yahudi Pak. Yahudi ini tetangganya kalau Rabiul Awal buat acara Maulid Nabi. Tanggone. Buat acara Maulid Nabi. Ini Yahudi ini lanang wedok, sing wedok batin. Ngopo kok ngene-ngene iki? Nglumpukke wong, ngetokke duit nggo ngeki mangan. Pemborosan. Kan pemborosan kan, tapi bukan untuk maitu mboten, tapi tanya, kan ini kan boros, ngapain? Kata yang laki, ini bulan di mana Nabi mereka dilahirkan, maka mereka melakukan itu untuk memuliakan Nabi mereka. Untuk memuliakan Nabi mereka. Nah, akhirnya orang itu kemudian Yahudi ini yang perempuan, yang Yahudianya malamnya mimpi lihat rombongan datang ke rumah tetangganya. Di antara rombongan itu ada wade bagus, dipanggil ya Fulan, manggil ya Fulan itu nek cara Arab, nek cara gini kayak bro atau atau pak misalkan gitu, pokoknya panggilan umum ya Fulan. Maka yang paling bagus noleh labaik itu jawaban yang apa, yang menunjukkan tawadhu. Labaik itu sendika dawuh, wonten dawuh napa ngoten niku lho. Pondok Gusti Dari ya sendika dawuh. Sendika dawuh wonten dawuh itu labaik. Kata perempuan tadi, "Kamu siapa kok menjawab aku dengan panggilan labaik?" "Saya Muhammad Rasulullah SAW. Saya datang ke sini karena dia cinta sama aku, saya menghadiri majelisnya." Maka ketika itu akhirnya perempuan ini bangun saya itu perempuan itu rasan-rasan pengen masuk Islam. Langsung datengin suaminya, kata suaminya, "Yuk masuk Islam bareng." Kok sudah tahu? Iya, mimpimu sama mimpiku semalam sama. Yang kita datangi orang yang sama. Rasulullah juga cerita sama aku kalau Rasulullah datang ke mimpimu. Masya Allah. Yahudi, tapi bisa dapat barokahnya Nabi. Jenengan bisa, asalkan tadi ta'zim sama Nabi. Yang enggak dapat tuh yang enggak memuliakan Nabi. Kalau enggak memuliakan Rasulullah SAW, enggak dapat barokahnya Rasul. Itu dulu ada satu orang ini pernah kurang ajar sama Kanjeng Nabi. Pernah kurang ajar sama Kanjeng Nabi. Itu orang ini, jadi ketika Kanjeng Nabi dikejar sama kafir Quraisy, Kanjeng Nabi bawa unta kan, dia lagi angon unta Kanjeng Nabi ditaruh di situ, mungkin agak rame gitu. Akhirnya dia lihat, loh kok ada orang duduk, untanya ditaruh. "Kamu siapa?" "Enggak usah, enggak penting tanya aku ini siapa." "Terus itu untamu?" "Kamu jangan-jangan yang ngaku Nabi ya?" "Iya." "Mau enggak kamu menyembah Allah?" "Kamu bawa untamu sekarang, gara-gara untaku jadi enggak diberkahi sama Allah. Kamu nyingkir pergi." Udah ngilokno Kanjeng Nabi, ngusir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi doakan, "Allahumma atil syaqa'ahu wa baqa'ahu." Ya Allah, semoga dia panjang umur tapi sengsara. Panjang umur tapi sengsara. Akhirnya orang ini masuk Islam. Setelah itu
minta sowan Kanjeng Nabi, minta diistighfari sama Kanjeng Nabi. Hidupnya rekoso dan tidak mati-mati. Panjang umur. Tiap hari dongone njaluk pengen didongake pengen cepat mati. Tidak mati-mati, hidupnya rekoso. Padahal sudah masuk Islam, sudah diistighfari sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Dikatakan walakin da'watuhul ula sabaqat. Memang dia diistighfari sama Kanjeng Nabi, tapi doanya Kanjeng Nabi yang pertama itu yang didahulukan sama Allah. Allah hati-hati. Jadi jangan sampai su'ul adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir maulid, hadir dengan hormat. Sholawat sama Nabi, sholawat dengan cinta. Jangan ada apapun yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi dibuat guyon. Kanjeng Nabi itu bukan buat bahan bercandaan. Semuanya bukan buat bahan bercandaan. Dan sampai apapun juga jangan dibuat guyon dan lain sebagainya. Kalau sama Kanjeng Nabi itu harus hormat. Imam Malik itu tiap ditanya tentang hadis itu sebenarnya setiap ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam dulu. Baru ngomong. Ngajar. Disengat kala jengking 18 kali. Itu ketika baca hadis Nabi tidak diputus. Jenengan maulid Nabi dicokot semut melayu tekan dinti mungkin. Baru cokot semut, tikus lewat tambah nih bubar majelisnya. Mahalul qiyam sebelum waktunya. Muat apa? Gitu. Itu kalau nyebut hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diem sih, ngerasakan sih. Ya Allah nyebut nama Kanjeng Nabi baru ngomong ke hadisnya. Mbak muridnya heran. Ngapain? Kok segitunya ya? Mau membawakan hadis mandi. Disengat kala jengking enggak berhenti. Kalau nyebutkan Nabi pelan-pelan. Kenapa? Kata Imam Malik, kamu enggak lihat apa yang aku lihat. Aku ketemu sama ulama-ulama tiap nyebut qala Rasulullah sallam langsung nangis. Aku ketemu sama ulama yang bercanda, ketawa terus. Begitu tanya tentang Nabi langsung dia diam. Ya qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung nangis. Kamu tidak lihat apa yang saya lihat. Pengagungan sama Nabi itu sampai seperti itu. Ayo muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jenengan tuh mau hidup wis salat ya sing penting wajib-wajib Ramadan poso dilakoni, haram ya nek iso ditinggal. Tapi membawa hormat sama Kanjeng Nabi ini, Anda bukan cuma sekedar selamat, Anda beruntung dunia akhirat. Anda beruntung dunia akhirat kalau ta'zim dan hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk biasakan hormat sama Nabi, ta'zim sama Nabi. Sudah datang maulid bagus, tapi dalam maulidnya juga hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang maulid disebutkan tentang Nabi sing ning mburi dolanan game nganggo HP. Misi jawabi WA-nya temennya, urusan tenasan-rasan ndak penting. Masih lihat berita macam-macam padahal sudah ada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tradisi memuliakan Nabi ini harus ada. Kalau perlu nanti kita muliakan Nabi sampai nanti kalau perlu generasi berikutnya. Kalau cerita tentang kita, dulu guruku, kiaiku, ustadku, kalau sudah bicara tentang Rasulullah SAW, maka langsung diam semuanya. Itu akan jadi kenangan untuk generasi yang akan datang pengagungan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah majelis ini jadi majelis yang penuh berkah dan pondok pesantren Riyadhul Muttaqin. Insyaallah jadi pondok pesantren yang berkah. Insyaallah santri-santri yang di sini jadi pewaris ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad. Santri yang dicintai sama Kanjeng Nabi Muhammad. Semua yang hadir yang punya hajat-hajatnya kabul. Sedang sakit diangkat semua penyakitnya. Berikan kepada kita kebaikan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadina wa kullatin salih jami'a syamil makbulah. Wa ila khatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Saya kula cekap semanten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في دعاتك فراه وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومنظر على سراري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع سنتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في أداء راهب برضا مسلم لقضاء وقت من أولياء واسلك في سبيل الهدى والحين بأشفياء صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا وضب علينا التوبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين الأجمع آمين ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدد توصيص به والحمد لله بالبدء والتنهي.